Dia dihajar hingga babak belur di hadapan semua orang. Seperti apa kejadiannya? Ayo kita saksikan. Pada cerita sebelumnya, Suryong dan teman-temannya berangkat ke Klan Namgung Provinsi Anhui. Kini mereka telah tiba di kawasan Klan Namgung. Suara riuh memenuhi sebuah kedai di Provinsi Anhui, wilayah Klan Namgung. Di antara tawa dan percakapan, baik Suryong dan teman-temannya menikmati hidangan dan melepas lelah. Tiba-tiba suara berat seorang pria berjanggut menginterupsi suasana, menarik perhatian semua orang. "Apa kau sudah mendengarnya?" tanya pria berjenggot pada teman semejanya. "Untuk sekarang kita sebut saja Pak Jenggot." Temannya menjawab, "Aku dengar Heavenly Sword King akan berpartisipasi di pertemuan itu. Master itu akan membimbing para instruktur baru." Pak Jenggot mengangguk. Partisipasinya menunjukkan betapa pentingnya klan Namgung memandang pertemuan ini. "Kau tahu kenapa?" Dia melanjutkan, "Karena Akademi Bela Diri Surgawi mengatakan tidak akan menghadiri acara tersebut." "Hah? Kenapa?" Seseorang tiba-tiba mendekat, diikuti yang lain membawa botol minuman. "Apa kau bisa memberitahuku lebih lanjut? Aku penasaran." "Biarkan aku bergabung." "Tentu saja," jawab Pak Jenggot. "Jadi, kenapa Akademi Bela Diri Surgawi tidak hadir?" tanya orang yang baru datang. Pak Jenggot tertawa. "Bukankah sudah jelas? Tidak ada yang bisa dipelajari di pertemuan tersebut. Mereka menganggap tidak ada yang setingkat dengan mereka." "Ah, percaya diri sekali," gumam seseorang. Di sudut kedai, seseorang berbaju merah menyimak pembicaraan dengan seksama. Teman Pak Jenggot berkomentar, "Kalau begitu, pertemuan kali ini tak akan semenyenangkan tahun lalu." "Kau tak tahu saja," seru Pak Jenggot. "Sebenarnya, kali ini akan lebih menarik karena hanya akademi dengan kaliber yang sama yang tersisa. Mereka akan berusaha keras mengalahkan satu sama lain." Suryong di mejanya tampak menguping pembicaraan itu. Seorang pria kembali bertanya, "Jadi menurutmu akademi mana yang akan ada di posisi pertama?" "Pertanyaan yang sulit," kata Pak Jenggot. "Aku kira aku akan menjawabnya dengan mudah kalau gelasku dituangkan minuman lagi." Si baju merah di meja belakang melirik tajam. Seseorang segera menuangkan minuman ke gelas Pak Jenggot, penasaran akan jawabannya. "Cepat ke intinya," desaknya. Pak Jenggot tersenyum, "Kau benar-benar tidak sabaran. Aku akan mengatakannya secara objektif, jadi tunggulah." Pertama, Akademi Permilonbir. Mereka telah menduduki posisi kedua di Festival Bela Diri Surgawi selama 5 tahun. Mereka layak diberi gelar kedua, karena mereka memiliki petarung yang sangat kuat. Tapi, sikap mereka sangat angkuh. Mereka hanya memandang Akademi Bela Diri Surgawi sebagai kompetitor. Pada kenyataannya, jarak antara mereka dengan akademi lain perlahan mendekat. Kalau tidak bisa menerima kenyataan yang ada, mereka tak akan berkembang lebih jauh lagi. Yang kedua, Akademi Black Tortoise. Yang memiliki aura sekte misterius, mereka memisahkan diri dari lingkungan masyarakat, lebih fokus pada sihir dan kimendunjia daripada seni bela diri, dan mereka juga mempelajari hukum eksternal. Tapi karena tempatnya terisolasi, hanya sedikit yang akan menghadiri pertemuan, dan mereka kelihatannya tidak tertarik pada pertunjukan. "Oh ya, Kimendunji adalah bentuk ramalan kuno di Tiongkok." Pak Jenggot melanjutkan, "Di sisi lain, Akademi White Tiger akhir-akhir ini memiliki arus yang baik. Performa mereka makin membaik dan keberanian mereka layaknya sosok harimau. Kalau kau ingin perubahan tak terduga, aku akan bertaruh pada White Tiger, itu saja." "Bukankah kau melupakan satu lagi, Akademi Azure Dragon?" ucap orang di sebelahnya. Pak Jenggot mendengus, "Akademi Azure Dragon." Bahkan menyebutnya saja tidak penting. Mereka ada di posisi terakhir selama 10 tahun. Bukankah sudah bisa memperkirakannya dari situ? Aku yakin tak lama lagi mereka bahkan tidak mendapat undangan ke Festival Bela Diri Surgawi. Mendengar itu, teman-teman Suryo merasa akademi mereka direndahkan. "Aku sebenarnya heran," kata Pak Jenggot, "kok mereka masih diundang di pertemuan?" Seseorang menyela, "Tetap saja, Azure Dragon Harmony berhasil merobek tenggorokan Bloodhound di lembah Durjana. Aku penasaran, apakah ada yang benar-benar mempercayainya?" Pak Jenggot tertawa, "Pikirkan baik-baik, kenapa juga sosok master yang sangat kuat, yang bahkan bisa membunuh salah satu dari 10 penjahat murim bergabung dengan Akademi Azure Dragon?" "Benar juga," ucap teman semeja Pak Jenggot. Suryon terlihat menyeringai sambil melirik ke arah Nam Gongsu, berbisik, "Itulah yang mereka katakan." Nam Gongsu hanya menutup mata dengan kesal, tanpa berkata apa-apa. Pak Jenggot, karena sudah ditraktir minum, kemudian mempersembahkan sebuah lagu.
Harimau putih pemberani mengaum, membuat surga dan bumi bergetar. Sementara kura-kura bersembunyi dalam air, bersikap misterius layaknya fatamorgana. Sedangkan naga biru penakut bersembunyi di balik awan dan tidak memunculkan diri. Dan burung vermilion yang angkuh tak mengerti cara membukukan kepalanya. Tiba-tiba seseorang menggebrak meja dengan keras. "Diam!" ucapnya. Dia berdiri dan menghampiri meja Pak Jenggot. "Siapa kau? Sampai berani membual seperti itu?" "Siapa kalian?" tanya Pak Jenggot. Teman semeja Pak Jenggot menyahut, "Itu Vermilion Beard." Setelah melihat lambang di baju mereka, instruktur Vermilion Beard berkata, "Kau pasti percaya diri dan kemampuanmu sampai membual mengenai akademiku." Pak Jenggot buru-buru meminta maaf dan meminta tolong pada seseorang. "Diam, dasar bajingan," ucap instruktur Vermilion Beard. "Aku akan menghukummu hari ini dan membawa keadilan ke Jianghu." Suryong menyahut dari mejanya, "Hei, sudah cukup. Kau bisa saja berbuat salah saat minum-minum. Kau mau aku berdiam diri ketika akademiku dicemooh?" tanya instruktur itu pada Suryong. "Aku penasaran kau master dari akademi mana sampai berani ikut campur." Suryong menjawab, Aku adalah instruktur bintang dari Akademi Azure Dragon." Setelah Akademi Azure Dragon memenangkan festival bela diri surgawi tentunya. Kedua instruktur Vermilion Beard tak kuasa menahan tawanya mendengar ucapan Suryong. Maaf, aku tak bisa menahan tawa karena yang barusan kau bilang sangatlah aneh. Aku mengerti kau adalah instruktur Akademi Azure Dragon. Aku adalah instruktur Kang Sochi dari Akademi Vermilion Beard. Dan aku Yang Jagi. Namaku Baek Suryong, ucap Suryong singkat. Kang Sochi berkata, "Aku tadi bertanya-tanya siapa dirimu. Ternyata kau adalah Azure Dragon Harmony. Apakah benar kau telah merobek tenggorokan Bloodhand?" "Iya," jawab Suryong. Kang Sochi bergumam, "Bohong. Jelas terlihat dia hampir ada di tingkat pertama. Jadi semuanya cuma rumor belaka." Dia tersenyum merendahkan, menyenangkan untuk mendengar mimpimu. Mari bertanding dengan adil di pertemuan mendatang. "Baik, pastinya," balas Suryong. Yang Jagi menambahkan, "Tapi, kenapa kau ikut campur dengan urusan akademi kami?" Suryong menjawab, "Ya, kau tadi bertindak terlalu berlebihan. Jadi tak nyaman untuk dilihat. Kau hanya perlu menerima permintaan maafnya." Pak Jenggot kembali meminta maaf dan mengaku bersalah. Namun dua orang dari Vermilion Beard tidak bisa memaafkan karena akademi mereka telah diremehkan dan meminta dia dihukum dengan memotong lidahnya sendiri. Suryong membela, "Memotong lidah? Kita bukanlah orang barbar non-ortodoks, bukankah itu berlebihan?" Dia sudah berlutut dan meminta maaf, tapi kalau kau terus mengancamnya dan melampiaskan amarahmu padanya, maka kau tidak ada bedanya dengan non-ortodoks, kan? Orang-orang yang menyaksikan setuju dengan pendapat Suryong membuat kedua instruktur Vermilion Beard tak bisa berkata apa-apa. Namun Kang Sochi kemudian menyanyikan ulang bait lagu Pak Jenggot. Sedangkan Azure Dragon penakut bersembunyi di balik awan dan tidak memunculkan diri. Dia melanjutkan, "Kalimat itu benar, jadi kau bahkan tidak marah mendengarnya. Singkirkan tanganmu dan urus saja dirimu sendiri." Mendengar itu, Suryong menjadi kesal. Dia berkata, "Apa barusan kau sedang mengejek Akademi Azure Dragon tepat di depanku? Meski kau tidak sedang mabuk, dan aku sudah memperkenalkan diri sebagai instruktur Akademi Azure Dragon. Yang kunyanyikan hanya lagu, akademimu juga sudah diejek. Bukankah kau merasa marah?" tantang Kang Sochi. Suryong berkata, "Bernyanyi tanpa sadar dan bernyanyi dengan sadar adalah hal yang berbeda." Pak Jenggot bergumam, "Ini tidak kuduga, makin menarik saja." Kwak Doyong mencoba menenangkan keadaan, namun kedua instruktur dari Vermilion Beard malah menghina Kwak Doyong, mengatakan dia tidak tahu tempatnya dan instruktur rendahan tidak punya kesadaran diri. Tiba-tiba Suryong menepuk tangannya, sebuah gelombang energi mengancam dirasakan oleh orang-orang. "Terasa berbahaya," gumam Pak Jenggot. Suryong kemudian berkata, "Sensitif karena menerima hinaan, tetapi sangat baik dalam menghina orang lain. Apakah itu kebiasaan Akademi Vermilion Beard?" "Ikut kau keluar, percakapan lebih lama hanya sia-sia." Suryong menyeringai jahat sambil berjalan keluar kedai. Kedua instruktur Vermilion Beard berkata, "Kalau itu yang kau inginkan, kau akan menyesalinya." Pak Jenggot bergumam, kenapa dia kelihatan senang. Saat tiba di luar, Suryong langsung menghajar Kang Sochi tanpa ampun, membuatnya bercucuran darah dan tak bisa melawan sedikit pun. Kang Sochi hanya bisa bergumam, "Tidak mungkin. Kenapa aku dihajar sampai seperti ini?" Orang-orang di sana hanya berdiri menyaksikan penyiksaan sepihak di hadapan mereka. Suryong berkata,
Astaga, kau ternyata lebih lemah dari perkiraanku. Kang Sochi kembali mengangkat pedangnya, meski sudah babak belur, dia bergumam. Aku tidak boleh kalah dari instruktur dari Akademi Azure Dragon. Kang Sochi kembali mengayunkan pedangnya, namun Suryong berbisik, terlalu lemah. Dengan satu tinjuan di dagunya, Kang Sochi kembali mundur. Dia bergumam, sial, jangan-jangan rumor dia mengalahkan Blood Hand itu benar. Suryong berkata, kau terlalu mengandalkan teknik, gerakan pedangmu kacau, gerakan kakimu tidak bisa mengikuti, dan tubuh bagian atas dan bawahmu tidak seimbang. Kalau tidak ada lagi yang ingin kau tunjukkan, bagaimana kalau kita akhiri saja di sini? Berani sekali, ucap Kang Sochi. Kau hanya instruktur di Akademi Azure Dragon saja. Mendengar itu, Suryong berkata dengan wajah serius. Aku sudah bersikap baik padamu, tapi kau malah menghinaku. Tunggu, ucap Kang Sochi. Namun, satu serangan langsung membuat Kang Sochi terlempar dan kembali memuntahkan darah. Aku kalah. Tolong hentikan, ucap Kang Sochi memohon. Aku sudah tidak kuat, gumamnya, dengan badan bergetar. Apa itu saja yang mau kau katakan bahwa kau sudah kalah, ucap Suryong sambil menodongkan pedangnya. Maafkan aku karena tidak menghormati Akademi Azure Dragon. Aku salah bicara karena aku marah atas kekalahanku. Suryong melirik ke arah Yang Jagi sambil berkata, kau mau gantian? Yang Jagi beralasan, dia mau, tapi dia harus mengobati temannya yang terluka. Nam Gongsu tersenyum tipis menyaksikan kejadian di depannya. Kembali ke dalam kedai, Pak Jenggot berterima kasih karena sudah dibantu. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah, katanya. Dia juga akan mentraktir Suryong dan teman-temannya. Pak Jenggot melanjutkan, oh ya, tentang apa yang kukatakan soal Akademi Azure Dragon, aku hanya menyebut soal rumor perjalanan. Itu kalau kalian merasa tersakiti. Boleh aku bertanya satu hal, ucap Suryong. Kau boleh tanya apa saja, aku tahu semua rumor di daerah ini, seru Pak Jenggot. Suryong berkata, apakah pelatihannya sudah dimulai? Maaf, apa maksudmu? Balas Pak Jenggot. Suryong memperjelas pertanyaannya. Apakah pelatihan instruktur baru sudah dimulai? Aku tidak tahu, jawab Pak Jenggot. Suryong berkata, jika seorang ahli bela diri dari klan Namgung tidak tahu, siapa lagi? Aku tahu dari cara berjalanmu, meskipun kau telah mempelajari semacam seni assassin. Kau sepertinya bukan dari Heavenly Sword Squad atau Heavenly Wine Squad. Aku dengar informasi guild dari klan Namgung disebut sebagai Heavenly Good Pavilion. Kau salah satu dari mereka, bukan? Pak Jenggot tersentak cukup terkejut. Sejak kapan kau tahu? Ucap Pak Jenggot. Suryong menimpali sejak awal. Seperti yang kau lihat, aku punya mata yang bagus. Kau tahu aku anggota Heavenly Good Pavilion sejak pertama kali kau melihatku, tanya Pak Jenggot. Sayangnya tidak, balas Suryong. Saat kau berbicara tentang 4 akademi besar, kau sangat keras terhadap Akademi Azure Dragon dan Akademi Vermilionbeard. Lucunya, instruktur yang ada di sana adalah orang-orang dari kedua akademi itu. Bukankah itu aneh? Itu saja, ucap Pak Jenggot tak percaya. Ketika mempertimbangkan siapa yang akan mencoba memprovokasi kami, dan melihat reaksi kami, mencari tahu itu menjadi gampang. Pak Jenggot berdiri sambil berkata, izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah wakil kepala Pavilion Heavenly Good, Namgung Myungjin. Dia berbalik ke Nam Gongsu sambil berkata, maafkan ketidakmampuanku untuk menunjukkan etiket yang tepat karena tugasku, Tuan Muda ketiga. Tidak apa-apa, balas Nam Gongsu, itu adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Myungjin bergumam, kalau dipikir-pikir, aku dengar Tuan Muda ketiga dengan bersikeras meminta Akademi Azure Dragon untuk ikut dalam pelatihan tahun ini. Myungjin kemudian bertelepati pada Nam Gongsu. Apa kau sudah beri petunjuk pada instruktur Baek Suryong? Nam Gongsu menjawab, apa kau sedang menghinaku? Myungjin bertanya lagi. Tolong jawab dengan jujur, ini adalah acara yang cukup penting untuk pelatihan instruktur baru. Nam Gongsu menjawab, Baek Suryong mungkin lebih cepat mengerti daripada aku. Dia adalah orang yang sangat menyebalkan. Jadi jangan gegabah padanya. Aku tidak ingin anggota klan dipermalukan. Suryong memotong percakapan telepati mereka dengan berkata, jadi apa pelatihannya sudah dimulai? Tidak, jawab Myungjin. Pelatihan akan dimulai dalam 2 hari sesuai rencana. Dan peranku hanya mengamati dan melaporkan kembali. Myungjin kembali berpikir, apakah dia memanfaatkanku agar dia bisa melawan Akademi Vermilionbeard, agar dia bisa menunjukkan pada penonton bahwa dia bisa mengalahkan Vermilionbeard, Baek Suryong. Dia ahli dalam bela diri dan juga permainan mental.
Ada alasan mengapa ketua sebelumnya menyuruhku untuk mengawasinya dengan benar. Memikirkannya saja membuat Myungjin berkeringat. Myungjin kemudian meminta semuanya untuk istirahat dan akan memandu mereka sampai di kawasan utama besok pagi. Waktu pun berlalu, kini mereka telah sampai di gerbang utama klan Namgung. Besar sekali, jadi inilah klan terkuat, ucap mereka takjub. Suryong bergumam. Ini jauh lebih kecil dari kultus darah. Akhirnya mereka pun masuk. Myungjin memandu mereka untuk masuk ke asrama instruktur. Perkenalkan dirimu pada instruktur lain yang sudah tiba dan beristirahat. Pelatihan akan dimulai besok. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Mati saja kau!" Ternyata terjadi pertarungan saat mereka tiba. Suryong dan teman-temannya hanya berdiri menyaksikan. Suryong berkata, "Sudah jelas dari mana asal mereka. Pola pikir 5 akademi besar lebih kompetitif dari perkiraanku." Suryong bergumam, "Aku suka ini. Pelatihan ini akan menyenangkan." Terlihat seorang wanita berbaju merah, jadi bisa kita pastikan dia adalah instruktur Permilonbir. "Instruktur sama, ajari orang ini sopan santun," teriak temannya mendukung. Dari sisi lawan, "Instruktur Tang, hajar wajah cewek tidak sopan itu," teriak temannya tak mau kalah. Instruktur Tang memutar badan, memberikan tendangan langsung pada instruktur Permilonbir. Serangan tersebut mampu ditahan dengan mudah, meskipun hanya menggunakan kipas. Namun, suara dari benturan keduanya seperti tabrakan metal, mengagumkan, gumam Suryong. Nam Gongsu kemudian berkata, apa yang dilakukan para instruktur yang bertugas? Tak ada satupun yang melerai padahal sedang terjadi keributan. Myungjin menjawab, sepertinya mereka menilai belum terlalu parah untuk ikut campur. "Aku akan pergi menemui kepala keluarga, letakkan barang-barang kalian di asrama dan istirahatlah," ucap Nam Gongsu pada teman-temannya. Nam Gongsu kemudian melangkah pergi, dia bertelepati, "Sekarang masih hari pertama, jangan terlalu berlebihan." "Ya, kita lihat saja," balas Suryo. "Tapi, kenapa kau melakukan telepati padahal bisa mengatakannya langsung?" Tak menjawab, Nam Gongsu hanya berjalan pergi dengan kesal. Myung Ilho kemudian berkata, "Mereka bahkan tak melirik kita, meski mereka tahu kita di sini. Apa yang harus kita lakukan? Langsung menuju asrama? Tak usah menyapa mereka." Suryong kemudian menyadari ada seseorang yang menatapnya. Orang yang di sana berbaju bela diri berwarna hitam. Apa dia berasal dari Akademi Black Tortoise? Dia menghilang. Bukan bela diri, melainkan sihir. Suryong kembali berpikir. Dia kan bisa menatap secara langsung, kenapa malah begitu ya? Kudengar mereka misterius, tapi dia terlihat tidak normal. Suryong kemudian berkata, "Biarkan aku memberi salam." Dia langsung melangkah dan menghentakkan kakinya. Gelombang kejut dari gerakan tersebut langsung menyapu seluruh area, membuat semua mata tertuju padanya. Pertarungan pun terhenti. Samayong bergumam. Dia melangkah mengeluarkan getaran dalam waktu singkat dan mengacaukan ritme kami. Keduanya terlihat waspada. Suryong kemudian memperkenalkan diri dan teman-temannya pada semuanya. Suryong berkata, "Aku tak berani berpikir kalian berkumpul di sini dengan tujuan mengabaikan kami." Dengan wajah serius, Suryong melanjutkan, "Tak mungkin kan para instruktur 5 akademi besar bertingkah kekanak-kanakan. Sekarang, mau apa kau?" gumam Suryong. Instruktur Tang tak berkata apa-apa, dia berbalik pergi. Suryong bergumam lagi, "Provokasiku tak berhasil." Ternyata, dia tidak pemarah seperti kelihatannya. "Aku Samayong dari Akademi Permilonbir," ucapnya memperkenalkan diri. "Para pecundang dari akademiku berhutang padamu saat perjalanan kemari." "Oh, 2 orang itu. Salah satu dari mereka pasti terluka parah. Apakah dia baik-baik saja?" tanya Suryong. Samayong berkata, "Aku tak tahu pasti, karena dia langsung kupecat setelah mendengar beritanya." Suryong terkejut. "Kudengar, kau cucu dari Flame King, kepala Akademi Permilonbir, tapi ternyata kau sudah punya kuasa untuk melakukan hal seperti itu." "Iya," jawab Samayong, "karena 20 tahun lagi aku akan menjadi kepala Akademi Permilonbir. Karena itu, kau harus datang ke Akademi Permilonbir. Aku akan membayar 5 kali lipat, tidak, 10 kali lipat dari pendapatanmu sekarang." "Maaf, permintaannya mendadak sekali," balas Suryong. Suryong bergumam. Dia benar-benar ambisius. Akyonho berbisik pada Myung Ilho, "Dia takkan ganti kerjaan kan?" Myung Ilho membalas, "Tidak mungkin." Samayong melanjutkan, "Kudengar kau berkoar-koar akan memenangkan festival bela diri surgawi, tapi tidak harus menjadi perwakilan Akademi Azure Dragon untuk melakukannya kan?" Suryong hanya diam tak menjawab.
Samayong melanjutkan, penuhi tujuanmu dengan bergabung ke Akademi Permilombir denganku. Sebagai tambahan bayarannya, aku akan memberimu prioritas dalam 3 kelas utama di awal semester, dan sekalian hak untuk memilih murid yang akan berpartisipasi dalam festival. Suryong berkata, aku yakin akan ada banyak penolakan dari instruktur yang sudah ada. Kalau kau memberiku kekuasaan dan uang sebanyak itu sebagai instruktur baru. Di Akademi Permilombir, kami memperlakukan orang berdasarkan keterampilan dibandingkan pengalaman, jawab Samayong. Tapi tetap saja, kenapa harus aku? Tanya Suryong. Aku menyukaimu, jawab Samayong singkat. Mendengar itu, instruktur Permilombir yang lain merasa kesal. Seberapa jauh kau mengenalku? Tanya Suryong. Samayong menjawab, kakekku membicarakan tentang sosok aneh yang muncul di Akademi Azure Dragon. Kau berhasil memulihkan siswa paling bermasalah di akademi, menghasilkan siswa baru terbaik dan siswa baru paling tua, melalui pembelajaran pribadi saat di akademi. Bahkan mendapatkan 1 kelas di tahun pertama kau di sana dengan memenangkan taruhan melawan sang instruktur bintang. Kau juga mengalahkan Bloodhand di lembah Durjana dan mendapatkan gelar Azure Dragon Harmony Amanah. Suryong menimpali. Ya, mendengar tentang diriku dari mulut orang lain memang membuatku cukup menakjubkan. Samayong berkata, Akademi Azure Dragon terlalu kecil untukmu. Aku mengatakannya karena perhatian yang tulus. Datanglah ke Akademi Permilombir. Aku akan mendukungmu sehingga kau bisa menunjukkan potensimu secara maksimal. Tawarannya sangat menggiurkan, ucap Suryong, tapi aku menolaknya. Kenapa? Apa kau menolak karena rasa sayang atau kesetiaan pada akademi? Tanya Samayong. Aku tidak suka tawarannya, balas Suryong. Aku sudah punya lebih dari itu di Akademi Azure Dragon. Tidak mungkin, ucap Samayong pelan. Suryong melanjutkan, rekan yang berbakat dan murid-murid berbakat, aku memang tidak mendapat gaji besar, tapi aku pun tidak terlalu mengejar uang. Aku bisa mendapatkan segalanya di Akademi Azure Dragon, jadi tidak ada alasan bagiku untuk pindah ke akademimu, Permilombir. Mendengar itu, teman-teman Suryong merasa terharu dan sangat senang. Dengan wajah suram, Samayong berkata, kukira dia ambisius, mengecewakan sekali. Suryong kemudian berkata, aku juga punya penawaran untukmu. Bagaimana kalau kau datang ke Akademi Azure Dragon? Apa kau sedang menghinaku? Ucap Samayong sambil mengeluarkan energi api dari kipasnya. Suryong berkata, aneh, kenapa kau tidak apa-apa menawariku tadi, sedangkan aku tidak boleh? Apa aku perlu menjelaskan alasan membandingkan Akademi Azure Dragon dengan Akademi Permilombir merupakan sebuah hinaan? Suryong dengan sedikit seringai, hanya menatap rendah, tak berkata apa-apa. Samayong meredakan amarahnya, dia berkata, aku akan pura-pura tidak mendengarnya. Sayang sekali, padahal aku serius, balas Suryong. Aku pergi, ucap Samayong melangkah menjauh. Aku punya ide bagus, ayo taruhan, teriak Suryong. Dengan pertunjukan kemampuan di pelatihan instruktur baru ini, siapapun yang memiliki nilai rendah harus pindah ke akademi yang menang. Bagaimana menurutmu? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.